Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktah Wirlianov. Oke, di video kali ini saya ingin mempresentasikan makalah perkembangan peserta didik. Makalah ini salah satu syarat tugas untuk ujian akhir semester. Jadi ya langsung aja kita mulai. Oke, di sini ada pendahuluan. Oke, pendahuluan sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, peserta didik mengalami perkembangan dengan begitu dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan perkembangan peserta didik adalah perihal berkembangnya peserta didik melalui proses pembelajaran berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh. Masa remaja merupakan masa-masa yang sangat berwarna bagi seseorang. Dalam tahapan ini, seorang remaja memiliki kecenderungan untuk mencari hal-hal baru. Dalam rangka mencari jati dirinya, remaja akan berusaha mencari tahu segala hal yang ada di dalam dirinya dan hal-hal yang ada di lingkungan luar. Tentu saja akan muncul banyak hal yang akan menjadi masalah bagi remaja dalam mengarungi masa remaja ini. Apabila sekarang ini seiring semakin pesatnya perkembangan zaman, ada banyak sekali hal-hal yang mungkin saja dapat membawa pengaruh buruk bagi perkembangan remaja. Jika para remaja tidak pandai-pandai dalam menyikapi perkembangan zaman ini, bisa saja mereka terjebak dalam situasi yang akan berdampak buruk pada diri mereka. Maupun lingkungan di sekitar mereka, remaja jelas membutuhkan perhatian yang besar dari para orang tua, guru, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab pada perkembangan diri remaja. Oke, next slide berikutnya. Oke, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana karakteristik perkembangan dalam diri remaja. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi sosio-emosional, moral, kemandirian, dan kepribadian pada masa remaja. Lalu ada manfaat penulisan di sini, ya, dan juga ada tujuan penulisan. Oke, next kita langsung ke ciri-ciri utama pada masa remaja. Oke, ciri pertama yang muncul pada masa remaja biasanya itu adalah ciri primer, ditandai dengan datangnya menstruasi pertama bagi wanita dan produksi cairan pada laki-laki. Lalu yang kedua ada ciri sekunder, perubahan pada bentuk tubuh pada kedua kelamin. Lalu yang ketiga ada ciri tersier yang tampak pada perubahan tingkah laku. Perkembangan anak mencakup pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual, bahasa, emosional, dan sosial. Meskipun aspek-aspek ini tampak terpisah pada kenyataan masing-masing, mempengaruhi yang lainnya. Misalnya saat otak berkembang secara fisik, maka kemampuan intelektual pun meningkat. Oke, berikutnya membangun moral para murid remaja. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Perkembangan moral dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu pendidikan langsung, penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan salah. Lalu identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya. Lalu orientasi pada hukuman dan ketaatan. Tahap ini menekankan pada akibat fisik suatu perbuatan, menentukan baik dan buruknya. Seseorang akan menghindari hukuman lebih dikarenakan rasa takut, bukan karena rasa hormat. Oke, di sini ada sedikit pengertian. Pengertian peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu. Yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Nah, jadi perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya. Menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan, mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Oke, di sini kita next ke slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik.
Pertama, kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Biasanya orang tua adalah percontohan utama bagi anak-anaknya, termasuk di dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali kita jumpai dalam keagamaan, hal itu seakan-akan terabaikan, sehingga akan lahir generasi baru yang bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama dan bersikap materialistik. Lalu yang kedua, pengaruh lingkungan yang tidak baik. Kebanyakan remaja yang tinggal di kota besar menjalankan kehidupannya yang individualistik dan materialistik. Sehingga kadang kita menemukan di dalam mengejar kemewahan, mereka berbuat apa saja tanpa menghiraukan hal itu bertentangan dengan agama atau tidak baik. Yang ketiga, gagal dalam studi atau pendidikan. Remaja yang gagal dalam pendidikan atau tidak mendapatkan pendidikan yang mempunyai remaja yang tidak mendapatkan pendidikan akan memiliki waktu senggang yang banyak. Maka jika waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi hal ini malah menjadi hal yang buruk. Maka dari itu, pendidikan itu penting untuk mengisi kekosongan mereka daripada mereka melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Oke, di sini ada kesimpulan. Oke, kesimpulannya adalah pada masa remaja, ketegangan emosi seorang seringkali meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi karena remaja berada tidak terkendali dan tampak irasional. Tetapi dari tahun ke tahun terjadi perbaikan perilaku emosional. Masa remaja dalam kehidupan sosial lebih tertarik dengan kelompok orang yang sebaya dengannya, karena mereka beranggapan bahwa kelompok tersebut dapat atau mampu memahami dan mengerti mereka, sekaligus sebagai tempat mencurahkan isi hati, tempat melampiaskan perasaan tertekan, serta untuk saling bertukar pengalaman. Oke, lanjut. Melalui pengalaman dan interaksi sosial, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak-anak, sehingga remaja lebih cenderung memiliki dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Oke, yang terakhir, di slide terakhir ini ada saran teman-teman. Oke, untuk rekan-rekan atau teman-teman calon pengajar guru atau calon guru, hendaknya dapat mengambil manfaat dari makalah atau presentasi ini untuk bekal dalam mengajar anak didik yang notabene-nya masih dikategorikan dalam usia remaja. Untuk orang tua, hendaknya dapat mengambil hikmah dari makalah ini dalam rangka mendidik putra-putrinya yang masih berusia remaja. Nah, untuk para remaja sendiri, dengan tersusunnya makalah ini, hendaknya dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana mengenali diri sendiri, dan mampu memilih serta memilah hal-hal perilaku yang positif dan negatif pada tahapan usianya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai sini saja video kali ini. Oke, see you in the next video. Goodbye.